Bersyukur bisa kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk duduk diam di hadapan Tuhan, kembali merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih dan setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, kami terus nikmati dan alami. Dan kembali pada pagi hari ini, kami mau melandaskan kehidupan kami dengan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik khotbah saya mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan belajar daripada firman Tuhan bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama. Saya sudah tampilkan di layar saudara supaya saudara bisa dibantu untuk membaca, dan ketika saudara membaca usahakan bersuara sehingga telinga saudara mendengar, sehingga pendengaran akan suara saudara sendiri. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara di mana saja baca firman Tuhan harus bersuara supaya telinga kita bisa mendengarkan. Amin saudara. Mari kita baca bersama dengan penuh iman. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau boleh kita jujur, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, terkadang ada kalanya ketika kita sukar atau sulit untuk mengucap syukur, bukan? Namun melihat kepada firman Tuhan pada pagi hari ini yang baru saja kita baca, justru Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur. Mungkin pagi ini kita berkata, tetapi kan ada perbedaan antara bersyukur dalam segala hal atau dalam segala perkara, ya, dan bersyukur untuk segala perkara. Ya, saya setuju saudara bahwa itu ada perbedaan, bersyukur dalam segala hal dan untuk segala hal. Tetapi pagi ini melalui firman-Nya Allah menghendaki kita melakukan keduanya, baik bersyukur dalam segala perkara atau untuk segala perkara. Itulah yang dimaksudkan oleh 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 pada pagi hari ini. Tuhan memerintahkan kita supaya bersyukur dalam segala hal. Ya, bersyukur dalam segala hal. Ya, seperti apa yang juga ditegaskan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Ya. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu baik dalam segala sesuatu maupun untuk segala sesuatu. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, kita diminta supaya selalu mengucap syukur untuk segala hal. Saudara tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa Allah menghendaki kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun itu, dalam hal apapun, dalam perkara apapun, ya, Allah ingin kita senantiasa mengucap syukur.
Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat-ayat ini terkadang memang lebih mudah dibaca daripada untuk dilakukan. Ketika kita kehilangan kesempatan emas dalam sebuah pekerjaan mungkin, ya misalkan, ya tawaran mungkin penghasilan tinggi, maka kita pasti sedih dan sulit mengucap syukur. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu ketika saya masih bekerja sebagai seorang karyawan, ya di salah satu perusahaan swasta, ya di Jawa Barat, saudara. Ya, ketika sebuah kesempatan itu hilang, maka itu akan membawa kita ke dalam satu suasana yang sulit untuk bersyukur. Ya, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, demikian juga. Entahkah karena meninggalkan kita untuk selamanya, ya karena harus menghadap Sang Ilahi. Ya, di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang hidup di dalam keputusasaan, ya, di mana orang-orang yang mereka cintai meninggalkan mereka dan mereka harus ada di dalam suatu situasi yang sulit untuk bersyukur. Ya, entahkah mungkin ketika ada orang-orang yang kita kasihi lalu meninggalkan kita, melupakan kita, ya orang-orang yang tadinya kita menaruh pengharapan lalu kemudian mereka melupakan kita. Tentu saja hal-hal ini membuat kita sulit bersyukur, saudara. Belum lagi ketika ya ada anggota keluarga kita yang sedang mungkin mengalami masalah, mungkin anak atau istri, ya masalah kesehatan, mungkin sakit penyakit, ya kecelakaan dan lain sebagainya, saudara. Rasanya keadaan-keadaan ini membawa kita ke dalam keadaan yang sulit untuk mengekspresikan sekali lagi antara hati kita, pikiran kita dan tindakan kita untuk bersyukur. Sulit, saudara, sulit. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, kalau kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, ya, apakah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang sulit untuk kita lakukan? Memerintahkan hal yang mustahil mampu kita lakukan. Ya, ketika firman Tuhan berkata pada hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Atau mungkin Allah sedang mengejek kita mungkin dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan kita berpikir Allah sedang membuat saya menderita dengan keadaan ini. Mungkin kita berpikir sudah cukup masalah yang membawa saya di dalam penderitaan yang tidak pernah henti-hentinya. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Ya, apakah kita berpikir sedemikian rupa? Ya, sehingga kita berpikir bahwa beban hidup ini sudah cukup banyak, lalu pada pagi hari ini Allah menyuruh kita lagi, memerintahkan kita lagi untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apakah ini sesuatu yang mustahil mampu kita lakukan? Saudara-saudara yang saya kasih, dimanapun saudara berada, dengar baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Allah tidak pernah memerintahkan apa yang Dia tidak akan memampukan kita untuk melakukannya. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah memerintahkan apa yang Dia atau Allah sendiri tidak akan memampukan kita untuk melakukannya. Karena kalau tidak demikian, saudara, maksud saya, jika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita, dan kita tahu Tuhan juga tidak akan memampukan, maka saya boleh katakan Dia sedang mengejek kita. Dan wajar kalau saudara berpikir demikian. Tetapi pada pagi hari ini puji Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus tidaklah demikian. Tidaklah seperti pribadi-pribadi yang kita kenal, orang-orang atau sahabat-sahabat yang kita kasihi, atau mungkin juga itu orang-orang yang kita andalkan. Satu sisi mereka menjanjikan untuk menolong misalkan, ya memberi harapan, tetapi pada realitanya mereka meninggalkan kita. Puji Tuhan, Allah tidak demikian. Kalau pada pagi hari ini Allah menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal, maka Dia juga akan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Amin, saudara. Ketika Yesus melakukan pelayanannya di dunia,
2000 tahun yang lalu, perintah-perintahnya kalau kita perhatikan saudara, kalau kita membaca kisah pelayanan Yesus ketika dia ada di dunia, ketika dia menyuruh orang-orang melakukan sesuatu dengan maksud Tuhan akan menjawab dan menolong mereka, ya, memberikan permohonan-permohonan yang mereka minta kepada Yesus kala itu. Kalau kita perhatikan saudara, seringkali Yesus menyuruh mereka melakukan perintah-perintah yang atau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, saudara. Rasanya mustahil mampu mereka lakukan. Ya. Yesus memerintahkan seorang yang lumpuh untuk berdiri, padahal Yesus tahu bahwa orang itu lumpuh. Ya, mungkin kalau saja orang lumpuh itu berpikir, apakah orang ini tidak tahu kalau saya lumpuh? Kenapa saya disuruh berdiri? Tetapi ketika taat melakukannya, orang lumpuh berdiri, berjalan, saudara. Ya, ketika orang itu melakukan tanpa perbantahan, dia sembuh. Dan ada banyak lagi karya-karya Yesus yang untuk ukuran manusia. Ketika dia menyuruh, memerintahkan, rasanya tidak ada kata lain kita berkata bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Keajaiban, ya. Sesuatu yang mustahil, namun ketika Yesus campur tangan, Yesus yang memerintahkan, maka dia juga akan memampukan. Dia akan menjawab, dia akan memberikan jawaban. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, itulah sebabnya jika Allah memerintahkan kita pada pagi ini untuk selalu mengucap syukur, baik untuk segala hal maupun dalam segala hal, maka Allah akan juga menyebabkan kita dapat melakukannya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu. Untuk ngapain saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi perhatikan baik saudara, ketika Allah turut bekerja, maka Dia pastilah akan mendatangkan kebaikan. Pastilah Dia akan memampukan kita. Amin saudara, Dia akan memampukan. Ya, mungkin kita bertanya pada pagi hari ini, lalu bagaimana Allah memberi kita kemampuan ini? Bagaimana Allah memampukan kita? Ya, kemampuan untuk mengucap syukur dalam dan untuk segala hal. Bagaimana Allah melakukannya? Bagaimana kita tetap bersyukur ketika masalah sakit penyakit masih ada dan kita harus tetap bersyukur? Masalah keuangan masih melanda, tetapi tetap kita harus bersyukur. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, tapi kita juga harus tetap bersyukur. Dan lain sebagainya yang kita alami dalam proses tidak mungkin bersyukur. Namun pagi ini kita diperintahkan harus bersyukur di dalam dan untuk segala hal. Bagaimana kita dimampukan untuk melakukannya? Bapak ibu saudari yang saya kasihi, jawabannya sederhana. Dan jawaban ini terletak kepada 3 hal dasar dan utama yang sebenarnya ada di dalam iman kekristenan kita. Sering kita dengar dan percakapkan, namun sering pula kita lupakan karena kita tidak pernah merenungkannya. Ya, dan bahkan kalaupun kita merenungkan dan melakukannya, itu kita lakukan karena situasi-situasi yang memungkinkan, yang mendukung saja. Dan ketika keadaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ketika tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, maka kita cenderung mengabaikan ketiga hal ini. Ketiga hal yang sejatinya ada di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu saudara? Itulah yang disebutkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Apabila iman, pengharapan, dan kasih menjadi kekuatan utama dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, maka dalam keadaan apapun kita dapat mengucap syukur kepada Allah Bapa kita di sorga. Amin. Dan senantiasa kita akan dimampukan untuk tetap memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi,
Jika kita mengasihi dan mencintai seseorang, tentu saja kita tidak akan takut kepadanya, bukan? Rasul Paulus berkata, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Ya. Saya memiliki 2 anak yang begitu saya cintai, namanya Ethan dan Faith. Dan mereka mencintai saya, saudara. Saya tahu mereka begitu mencintai saya, mengasihi saya. Ya, saya tidak bisa membayangkan, misalkan jika kemudian mereka begitu mengasihi saya, mencintai saya, lalu kemudian mereka di waktu yang bersamaan mereka sangat ketakutan atau sangat takut jika berhadapan dengan saya. Wah, rasanya itu suatu keadaan yang sangat mengerikan, bukan? Tentu saja tidak demikian, saudara. Ketika anak-anak saya mengasihi saya, maka mereka juga pasti akan hormat kepada saya. Mereka akan menaati setiap perintah-perintah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau tegaskan, iman dan kasih itu berjalan beriringan, saudara. Iman dan kasih berjalan beriringan. Jika saudara mencintai seseorang, mengasihi seseorang, itu berarti saudara juga akan mempercayainya dengan sepenuh hati, bukan? Ya. Kalau anak-anak saya mencintai saya, mengasihi saya, maka itu juga berarti mereka harus mempercayai saya sebagai papa mereka. Demikian juga kita, ketika kita berkata kita mengasihi Allah, maka tentu saja kita tidak perlu takut terhadap apa yang menjadi perintahnya dalam hidup kita. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka itu berarti kita akan menaati perintahnya, bukan? Amin. Amin, saudara. Jika Allah berkata bersyukurlah dalam segala hal, maka itu pasti sesuatu yang baik bagi kita. Percayalah, saudara. Ya, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Walaupun seringkali kita tidak tahu atau belum memahaminya. Nah, dengan demikian, maka kita akan senantiasa berpengharapan hanyalah kepada Allah saja, sebagai sumber kekuatan dan yang akan memampukan kita untuk dapat bersyukur dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin berkata begini, saudara. Kasih meningkatkan iman. Kalau kita memiliki iman dan kasih, kita akan berpengharapan. Amin. Sekali lagi ya, kasih meningkatkan iman kita kepada pribadi yang kita kasihi. Dan kalau kita memiliki iman dan kasih, kita akan berpengharapan kepada pribadi itu. Dan kalau pribadi itu adalah Allah itu sendiri, saudara-saudara, pribadi Allah yang limpah dengan kasih, kuasa, dan hikmatnya itu akan sangat memampukan kita. Akan amat sangat memampukan kita dapat senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin, saudara. Saudara-saudari yang terkasih, jika pada hari ini atau dalam perjalanan kehidupan kita, Allah mengizinkan kita harus melalui satu hal yang berat, maka itu berarti Allah sedang berkata kepada kita, kamu tidak dapat mengerti apa yang terjadi pada hari ini. Tetapi aku tahu bahwa kejadian ini adalah baik untukmu. Percayalah kepadaku dan yakinlah akan cintaku kepadamu. Aku telah memerintahkan hal-hal indah terjadi bagi kehidupanmu. Oleh sebab itu janganlah putus asa, tetaplah bersyukur dalam segala hal yang terjadi. Amin, saudara. Seolah-olah Allah berkata demikian kepada kita. Ya, percayalah kepadaku dan yakinlah akan cintaku, akan kasihku kepadamu. Ya, kalau aku memerintahkan engkau melakukan ini, mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti aku sedang memerintahkan hal-hal yang indah terjadi di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Amin. Dengar baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, di dalam segala hal senantiasa ucapkan syukur. Amin, saudara. Senantiasa ucapkan syukur. Kita tidak dapat melakukan perintah ini dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tidak dapat. Kita memerlukan kekuatan Roh Allah
dan dorongan firman Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk senantiasa. Roh Kudus akan menuntun kita, akan memampukan kita, akan menolong kita di sepanjang bahkan hari ini dan di sepanjang kehidupan kita. Amin saudara. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi seperti apa yang dicatat di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Mari kita membaca bersama saudara sebelum kita menutup di dalam doa. Mari kita baca bersama. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Begitu limpah kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis-habisnya Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Firman-Mu berkata agar kami mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara. Bahkan untuk segala hal, untuk segala sesuatu, untuk segala perkara. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk dapat memahami ketika kami merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Allah yang hidup yang akan terus memampukan kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Bahkan ketika itu keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan bagi kami secara manusia, kami terbatas. Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami tak terbatas dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pemirsa yang mendengarkan renungan pagi, kekuatan bagi jiwa pada pagi hari ini. Engkau Allah yang terus tuntun kehidupan mereka ya Tuhan. Terus bimbing mereka di dalam jalan-jalan-Mu. Terlebih sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Tolonglah mereka, sertai mereka, berkati mereka Tuhan. Yang sakit jamah sembuhkan pada pagi hari ini. Yang berbeban berat, Engkau Allah yang memberi kelegaan. Bahkan Engkau Allah yang menuntun setiap umat-Mu di jalan-jalan-Mu. Jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi Allah saja. Bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya renungan pada pagi hari ini terus menguatkan kita, meneguhkan kita, dan terus memampukan kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mari saudara, senantiasa hadir di dalam setiap renungan pagi yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Masa Depan Ceranias setiap hari pada pukul 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.